Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan bab 13 mengenai sampling. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Febrilia dengan MPM akhir 085. Lalu ada rekan saya Fitra Nova Kandi dengan MPM akhir 096. Lalu ada Bintang Pradipa dengan MPM akhir 090. Lalu ada Muhammad Azrul Zulmi dengan MPM akhir 342. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu di sini ada sampling. Yang pertama, definisi sampling sendiri yaitu adalah proses memilih sebagian anggota dari populasi untuk diteliti. Nah, di sini ada beberapa istilah kunci. Yang pertama ada populasi. Nah, populasi itu keseluruhan objek atau orang yang diteliti. Elemen adalah satu anggota populasi. Yang ketiga ada sampel, yaitu sebagian anggota populasi yang diteliti, yaitu unit sampling, ada elemen atau kelompok elemen yang dapat dipilih. Yang terakhir yaitu subjek, anggota tunggal dari sampel. Nah, alasan sampling kenapa? Karena lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Mengurangi resiko juga atas kesalahan karena kelelahan. Nah, selanjutnya yaitu sampel vs populasi. Di sini ada data dari sampel menghasilkan statistik. Nah, statistik ini dipakai untuk memperkirakan parameter populasi. Karena itu sampel harus representatif agar hasil bisa berlaku untuk populasi. Yang kelima ada normalitas. Nah, normalitasnya yaitu dalam populasi, karakteristik ini mengikuti distribusi normal. Nah, dengan teorema limit tengah atau semakin besar ukuran sampel, yaitu distribusinya semakin mendekati normal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses sampling. Di sini ada tahapan sampling, yaitu tentukan populasi, membuat sampling frame, memilih desain dan menentukan ukuran, lalu eksekusi. Yang terakhir yaitu ada desain sampling. Di desain sampling ini ada probabilitas dan non probabilitas. Probabilitas yaitu setiap elemen punya peluang yang diketahui untuk dipilih, hasil lebih bisa digeneralisasi. Yang non probabilitas yaitu peluang tidak diketahui, lebih cepat dan murah, tapi hasil kurang dapat digeneralisasi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai probability sampling. Jadi probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen atau anggotanya dalam populasi memiliki peluang yang sama-sama diketahui dan tidak nol untuk terpilih menjadi sampel. Nah, jadi dengan kata lain, setiap orang atau objek dalam populasi punya kesempatan yang adil untuk masuk dalam sampel penelitian. Nah, metode ini itu dibagi menjadi dua, yaitu unrestricted atau sample random sampling. Simple random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak yang sederhana. Lalu ada restricted yaitu complex probability sampling yang dimana itu pengambilan sampel acak yang lebih rumit dengan aturan tertentu. Nah, di sini setiap anggota populasinya punya peluang tertentu untuk dipilih dan hasilnya bisa digenerasikan ke populasi lebih luas. Selanjutnya adalah probability sampling design. Jadi ini adalah desain dari probability sampling. Nah, probability sampling itu memiliki beberapa desain. Yang pertama adalah simple random sampling. Jadi semua anggota itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, kelebihan dari simple random sampling ini adalah hasilnya itu bisa digenerasikan dengan baik. Nah, untuk kelemahannya kurang efisien dibandingkan stratified sampling. Nah, desain yang kedua ada systematic sampling. Jadi systematic sampling ini adalah diambil setiap elemen ke N dari daftar mulai dari titik acaknya. Jadi kelebihannya itu mudah digunakan kalau ada daftar populasinya. Nah, kelemahannya bisa muncul bias sistematis.
Nah, selanjutnya ada stratified random sampling. Jadi populasi dibagi jadi kelompok atau strata, lalu mengambil sampel dari setiap strata. Nah, itu bisa disesuaikan proporsi jumlah asli atau proporsional atau beda dari proporsinya atau disproporsional. Nah, kelebihannya ini tuh paling efisien, semua kelompok itu terwakili dengan baik dan bisa dibandingkan antar kelompoknya. Kelemahannya harus hati-hati membagi stratanya karena dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat ada cluster sampling. Jadi cluster sampling ini adalah populasinya itu dibagi ke dalam kelompok atau cluster. Nah, lalu memilih beberapa klaster secara acak, lalu semua anggota dalam klaster itu diteliti. Nah, kelebihannya itu murah, hemat biaya terutama untuk data geografis. Nah, kelemahannya paling tidak akurat karena klaster ini sering mirip di dalamnya, jadi kurang mewakili. Lalu yang kelima ada area sampling. Area sampling ini adalah sama dengan cluster sampling tapi berdasarkan lokasi geografisnya. Contohnya seperti blok kota. Lalu kelebihannya itu hemat biaya, cocok untuk riset yang berfokus di wilayah tertentu. Nah, kelemahannya itu perlu waktu lebih untuk mengumpulkan datanya. Lalu yang keenam, double sampling. Sampel awal yang diambil lalu sebagian dari sampel itu diteliti lagi untuk informasi tambahan. Jadi kelebihannya itu informasinya itu lebih detail. Kelemahannya kalau ada bias awal akan terbawa lagi. Jadi responden itu juga bisa keberatan ditanya kedua kali. Selanjutnya adalah non-probability sampling atau sampling non-probabilitas. Jadi, dalam metode non-probability sampling, setiap anggota populasi itu tidak memiliki peluang yang sama atau pasti untuk dipilih menjadi sampel. Nah, artinya kita tidak bisa memastikan bahwa sampel itu benar-benar mewakili seluruh populasi. Nah, secara umum non-probability sampling terbagi menjadi dua kategori yang utama, yaitu convenience sampling atau memilih sampling dari orang yang mudah dijangkau, lalu ada purposive sampling atau memilih sampel dengan tujuan tertentu, misalnya orang yang dianggap punya informasi atau kriteria khusus. Nah, metode ini sering dipakai dalam penelitian, terutama ketika yang pertama tujuannya itu bukan digeneralisasi, melainkan hanya ingin mendapatkan informasi awal atau gambaran kasar. Lalu butuh cepat dan murah. Jadi non-probability sampling ini lebih praktis dibandingkan probability sampling. Lalu keterbatasan data. Nah, kadang mereka itu tidak mungkin melakukan probability sampling. Jadi cara ini menjadi satu-satunya pilihan. Selanjutnya di sini ada non-probability sampling design. Jadi desain dari non-probability itu ada 3. Yang pertama adalah convenience sampling, yaitu memilih responden yang paling mudah untuk dijangkau. Kelebihannya itu cepat, praktis, dan juga murah. Nah, kelemahannya itu adalah tidak bisa digenerasikan sama sekali. Nah, yang ke-8 itu adalah judgment sampling, yaitu memilih responden karena dianggap ahli atau berpengalaman. Kelebihannya itu bisa jadi satu-satunya cara kalau butuh pendapat dari pakar. Nah, kelemahannya hanya mewakili sebagian kecil, tidak bisa digenerasikan ke semua orang. Nah, yang ke-9 adalah kuota sampling, yaitu menentukan jumlah tertentu dari tiap kelompok, misalnya 60% pekerja biru dan 40% pekerja kantoran, lalu mengambil secara random. Nah, kelebihannya itu berguna kalau ingin memastikan kelompok minoritas tetap terwakili. Nah, kelemahannya hasilnya itu tidak sepenuhnya
generalisasi. Selanjutnya kita akan membahas sampel random sampling. Jadi desain sampling ini itu merupakan yang paling best atau yang paling tepat jika generalisasi temuan ke seluruh populasi itu merupakan tujuan utama dari penelitian. Nah, tapi perlu dicatat ya bahwa beberapa kasus cost is primary consideration. Jadi biaya merupakan biaya utama karena jika populasinya terlalu besar dan tersebar secara geografis, simple random sampling itu mungkin tidak cocok ya atau kurang ideal karena biaya yang dikeluarkan itu akan mahal. Selanjutnya adalah stratified random sampling. Jadi ini tuh kayak pengambilan sampel berdasarkan strata ya. Nah, ini tuh merupakan desain yang paling efisien dan merupakan pilihan yang paling baik ketika informasi diferensiasi yang dibutuhkan itu terkait beberapa atau berbagai strata dalam populasi. Nah, diketahui bahwa parameternya itu berbeda. Nah, contohnya itu ketika ingin meneliti mahasiswa, maka akan menentukan wilayah atau kampus mana yang akan diteliti. Kemudian dilakukan random sampling pada tiap fakultas. Kemudian systematic sampling. Jadi, jika ukuran sampel tersebut besar dan tersedia dalam satu tempat, in one place ya, kemudian systematic sampling ini akan memberikan kemudahan dan kecepatan pengambilan sampel. Kemudian adalah cluster sampling. Ini tuh merupakan yang paling berguna ya ketika digunakan untuk pengambilan sampel pada sekelompok orang heterogen yang akan diteliti pada satu waktu. Lebih gampangnya itu kita mengambil sampel itu berdasarkan cluster-cluster. Kemudian area sampling. Jadi ini tuh paling cocok apabila goal dari penelitian itu untuk dibatasi. Jadi kayak tujuan dari penelitian atau goal dari penelitian tersebut itu dibatasi pada lokasi atau area tertentu. Kemudian double sampling ini tuh memberikan informasi yang minimal dengan biaya tambahan yang minimal. Jadi ketika kita melakukan sampling itu alangkah baiknya nggak cuman untuk mengetahui satu informasi saja, tapi bisa beberapa, bisa lebih dari satu. Kemudian convenience sampling. Ini tuh merupakan desain non-probability yang sama sekali tidak digeneralisasi, yang dimana terkadang tuh digunakan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan perasaan feel agar dapat merasakan fenomena atau variabel yang diminati. Kemudian judgment sampling, one type of purpose sampling. Jadi ini merupakan suatu tipe pertama dari purpose sampling. Ini tuh didesain digunakan ketika untuk mendapatkan masukan informasi spesial dari topik area yang diteliti itu vital atau penting ya. Dan penggunaan sampel lainnya itu tidak akan memberikan peluang untuk mendapatkan
informasi spesial ini. Kemudian quota sampling, a second type of purposive sampling. Jadi desain sampel ini itu memungkinkan untuk dimasukkannya sebuah kelompok dalam sistem yang diteliti. Dengan demikian, kelompok yang jumlahnya kecil itu tidak diabaikan. Jadi kita itu ketika akan melakukan sampel, kita itu sudah mengelompok-kelompokkannya. Jadi sampel yang kita ambil itu sudah pasti mencakup semua populasi. Yang pertama kita akan bahas precision. Jadi precision itu merupakan bagaimana kita mengestimasikan bahwa sampel itu memiliki nilai yang sebenarnya dari populasi. Nah, ketika kita mengambil sampel dari populasi, kita akan mengkalkulasikan rata-rata sampel. Rata-ratanya itu dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata dari populasi. Namun, jika hanya diambil sebagian, kita itu tidak bisa mengetahui berapa rentangnya. Ketika kita memberikan range, tentu kita akan expect the true rata-rata yang sebenarnya. Nah, kemudian semakin sempit narrow this interval, itu semakin tinggi tingkat presisi. Nah, di sini ada rumusnya ya, yaitu Sx sama dengan S per akar N. Jadi Sx ini merupakan standard error yang dimana di sini tuh untuk mengukur rata-rata atau range dari sampel. Kemudian S di sini merupakan standar deviasi sampel yang dimana di sini itu untuk measuring data variation in a sample, dan N di sini itu ukuran sampelnya ya. Sini ada contoh kayak populasinya itu ada 300, kemudian diambil sampel sebanyak 50 dan rata-rata produksi pada perusahaan tersebut atau pabrik tersebut itu 50. Nah, otomatis kan kita mengestimasikan kira-kira rata-rata produksinya itu berapa. Nah, di sini tuh bisa sebanyak 50, bisa juga sebanyak 55. Ini 50 dari mana? Bisa paling rendah 40, paling banyak 60. Dan 55 dari mana? Dari paling rendah, di sini tetap 50 ya. Jadi paling rendah di situ 45, paling tinggi adalah 55. Jadi semakin kecil atau sempit narrow the interval itu semakin presisi. Kemudian kita akan bahas confidence. Jadi kalau precision tadi itu bagaimana kita dapat mengestimasikan rata-rata dari populasi. Dan kalau confidence itu bagaimana kita meyakini bahwa apa yang kita estimasikan itu merepresentasikan semua populasi. Jadi kan tadi kan ada kayak estimasi 1 dan 2 ya, rata-ratanya itu di antara 45 sampai 55, dan estimasi yang kedua itu rata-rata 40 sampai 60. Nah, di sini juga ada level confidence, itu range-nya dari 0% ke 100%, tapi pada business research itu menggunakan 95%. Sehingga commonly expressed by denoting the significance level itu harus kurang dari 5%. Kemudian kita akan bahas sampel data, precision, dan confidence dalam estimasi ya. Jadi, sampel data itu merupakan estimasi yang digunakan untuk
memperkirakan tentang populasi. Jadi sampel data itu apa yang sudah kita ambil dari populasi. Nah, ketika kita ingin mengestimasikan bahwa sampel yang telah kita ambil telah akurat, itu kita bisa mengukurnya dengan precision, dan kita dapat mengukur bahwa sampelnya itu dapat diandalkan dengan confidence. Di sini ada contoh. Nah, ini ya, jadi kayak mengukur precision dan confidence-nya dari sampel data. Sini tuh ada ukuran sampelnya tuh 64 customer dengan rata-rata 105 dan standar deviasinya adalah 10. Jadi ini kayak rumus pada precision ya, dimasuk-masukkan aja. Jadi kayak ini 10 standar deviasinya per ini kan akar N ini 64 dari customersnya, sehingga hasilnya adalah 1,25. Nah, untuk mengukur confidence itu tadi kan rentan bisnis tadi kan 95% ya yang biasa digunakan. Namun untuk mengukur agar lebih dapat, maksudnya kayak enggak biasa-biasa aja atau enggak di tengah-tengah banget, itu bisa menggunakan 90% dan 90%. Nah, jadi untuk critical value ini itu udah ada sebenarnya template-nya, berapa value-nya, nilainya berapa itu udah ada. Di sini ada kalau ngukur pakai 90%, itu tadi kan rata-ratanya 105 ya. Nah, ini plus kurang yang ini 1,645 itu dikalikan 1,25 sehingga hasilnya adalah 102,94 hingga 107,06. Itu rata-rata sampelnya. Kemudian ketika 99% ya, ini itu 2,576 sama kayak yang atas, cuman bedanya di critical value-nya. Nah, di sini tuh akan kelihatan gitu hasilnya berapa. Seperti itu. Kemudian trade-off between confidence dan precision. Jadi, confidence dan between ini itu biasanya tidak bisa berjalan dengan selaras. Jadi kalau precisionnya rendah, itu kalau semakin presisi maka semakin nggak confidence gitu. Sama halnya kayak makin confidence, kayak tadi kan confidence itu seberapa yakin kita telah merepresentasikan semua populasi. Jadi semakin yakin telah merepresentasikan populasi itu semakin nggak presisi karena range-nya terlalu jauh. Jadi di sini ada kayak dua ya. Ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu juga 50% itu yang digunakan tuh presisi karena range-nya dekat. Tapi 0,25% atau 25% itu tidak yakin bahwa telah merepresentasikan semua populasi. Sedangkan jika menggunakan 99%, tadi kan kalau bisnis research harus 5% ya, kayak 0,05. Maka dari itu di sini telah merepresentasikan semua, tapi nggak presisi karena range-nya terlalu jauh. Nah, selanjutnya kita membahas terkait sampel data dan pengujian dari hipotesis. Nah, sebenarnya data sampel itu tidak hanya dipakai untuk memperkirakan parameter populasi, tapi juga untuk menguji hipotesis. Semisal saat kita tuh membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Nah, langkahnya itu mirip seperti interval estimation, di mana kita itu tetap menetapkan hipotesis nol, itu tidak ada perbedaan sama hipotesis alternatif yang ada perbedaannya. Nah,
Selanjutnya kita mengubah selisih rata-rata sampel itu menjadi statistik uji, misalnya T. Lalu kita bandingkan dengan nilai kritis pada tabel distribusi T sesuai dengan degree of freedom. Nah, jika nilai T ini lebih kecil dari nilai kritis, kita tidak bisa menolak hipotesis nol. Begitu sebaliknya, jika lebih besar, kita itu dapat menolak hipotesis nol. Nah, contohnya saat kita membandingkan belanja rata-rata pelanggan di toko A itu sebesar 105 dengan SD-nya itu 10 dan toko B itu 100 dengan SD-nya itu 15. Jadi itu hasilnya itu menunjukkan T-nya itu 1209 lebih kecil dibanding 2021 sehingga bisa dinyatakan itu tidak signifikan. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata. Selanjutnya ada sample size atau ukuran dari sampel. Jadi ukuran sampel ini menentukan representativitas dan kemampuan regenerasi dari hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, desain sampling yang salah itu tidak akan tertolong meskipun ukurannya itu sampai besar. Sebaliknya, ukuran sampel kecil tapi dengan desain yang tepat juga kurang memadai jika tidak cukup presisi. Ada beberapa faktor penentu ukuran sampel. Yang pertama, tingkat presisinya atau akurasi, bisa dikatakan ini kayak margin of error-nya, lalu tingkat kepercayaannya atau confidence level-nya. Ketiga ada variabilitas populasi dan terakhir ada biaya dan manfaat saat menambah sampel tersebut. Selanjutnya kita masuk pada sample size dan tipe 2 error. Jadi tipe 2 error ini bagaimana kita itu menerima hasil penelitian padahal seharusnya itu ditolak atau saat kita gagal mendeteksi perbedaannya. Nah, ukuran sampel terlalu besar itu yang bisa dikatakan kurang dari 500 itu bisa membuat hubungan lemah, misal korelasi 0,10 menjadi signifikan secara statistik, padahal mungkin tidak benar-benar berarti di populasi. Jadi ukuran sampel itu harus pas dan tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya ada signifikasi statistik versus signifikasi praktis. Jadi nilai signifikan ini secara statistik itu belum tentu bermanfaat secara praktis. Contohnya saja korelasi 0,25 signifikan itu tapi hanya menjelaskan 6% dari variasi. Itu belum tentu berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu ada rule of thumb atau aturan praktis. Ada beberapa versi yaitu menurut Roscoe tahun 1917 di mana ukuran sampel 30 sampai 500 itu cocok untuk sebagian besar penelitian. Lalu jika dibagi jadi subkelompok, misalnya kayak pria dan wanita, itu tiap kelompoknya itu minimal 30. Lalu penelitian multivariat, misalnya regresi berganda, ukuran sampel itu sebaiknya eh, lebih kecil 10 kali jumlah variabelnya. Dan terakhir, eksperimen sederhana dengan kontrol ketat bisa sukses dengan sampel 10 sampai 20. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai bab 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.